Nah terus pas dia lihat bapaknya, dia panggil kan, bapak gitu. Nah bapaknya tuh nengok ngasih senyuman doang. Karena kan tadi si Maya bilang bapaknya kayak lagi sembuh ya kan. Nah tiba-tiba bapaknya keluar, terus pas nengok bapaknya kasih senyuman yang dia nggak bisa diartiin kan. Tiba-tiba di depan mata Maya, bapaknya tuh nusukin kepalanya sendiri ke pagar gitu loh, kayak besi. Hai guys, aku Grace, balik lagi di segmen Mirror, mistis dan horor. Hari ini aku akan bahas cerita yang kemarin aku temuin thread di X. Ini cerita menarik banget soal ya pokoknya sedikit-sedikit melimpir ke pesugihan gitulah ya. Tapi aku nggak sendirian kali ini dan nggak cuma berdua. Kalau kemarin aku sama Kak Fitri ya kan, hari ini aku bertiga sama Kak Fitri dan Kak Andre. Langsung aja, stay with me, don't scare, and keep watching. Hai Kak Andre, hai Kak Fitri. Halo. Mau bahas apa nih kita hari ini? Jadi hari ini kita mau bahas, kemarin tuh aku ketemu cerita ada di thread di X. Nah dia sebenarnya ceritanya udah dari 2023 dicerita, tapi kemarin ini naik lagi. Nah dia ceritain soal perewangan. Ini tuh kisah nyata atau? Kisah nyata. Jadi ada orang yang ceritain ke akun threadnya si Kak Zero Point. Jadi nama akunnya nih Zero Point. Oh, Ya. Zero Point ini siapa? Jadi Kak Zero Point itu kayak penulis gitu. Kita bisa cerita sama dia kisah kita, kisah horor. Oh dia tuh yang nulis KKN Desa Penari ya waktu di Twitter ya? Emang Kak Zero Point yang nulis? Kayaknya bukan deh. Ada Bukan lagi ya? yang lain deh. Simple Man. Oh Simple Man. Oh modelnya kayak gitu. Iya kayak gitu betul. Jadi ada orang cerita, nah dia cerita lagi pakai bahasa yang lebih bisa dibaca lah gitu. Nah jadi dia menuliskan di thread ini, panggil aja aku Maya. Jadi nama yang cerita ini adalah Maya. Nah jadi Maya ini punya ibu dan punya adik, punya ayah ya biasa aja sih, keluarga biasa ya kan. Nah jadi Maya ini tinggal di Jawa Tengah. Maya tinggal di Jawa Tengah. Terus keluarganya itu Jawa Tulen. Jadi tipikal keluarga yang mempraktikkan toto kromo Jowo dia bilang. Jadi benar-benar Jawa Tulen nih. Nah setidaknya sampai di Yangkung, di Eyang yang meninggal, keluarga itu seakan-akan keluarga besarnya itu seakan-akan pecah belah gitu yang diceritakan. Kayak bertengkar sih enggak ya, cuma mungkin perselisihan kali ya, karena kan kalau meninggal tuh pasti ada warisan, berebut warisan. Cuman mamanya dia itu kan anak pertama, jadi mamanya milih untuk ngalah aja deh kayak. Oh ini tuh orang tua dari mamanya gitu, dari mamanya si Maya. Iya, nah akhirnya ngalah aja deh kayak yaudah deh, adik-adiknya tuh pada mau apa dikasih aja. Nah mamanya Maya ini kan anak sulung, jadi dia ngewarisin usaha dari yangkungnya. Usahanya itu resto bebek ayam gitu. Nah anak-anak yang lain tuh nggak ada yang menerusin itu. Cuman mamanya doang yang tadinya ngalah kan, akhirnya diteruskan. Sejak dipegang sama mamanya Maya, resto ini tuh berkembang pesat. Maju, berkembang banget, sampai punya cabang. Berarti kan cukup gede nih, sampai punya cabang itu dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Itu ada cabang ayam dan bebeknya ini restonya, ayam tapi tidak disebut. Gak disebut. Jadi tahu. Soalnya kayaknya pasti tahu karena nih dia ngomong ini, kurasa bisnis ibuku cukup ternama. Kalian generasi 2010-an pasti tahu. Oke nanti kita cari. Iya mungkin kita tahu tapi nggak ada yang mau nyebut namanya sih memang Pak. Dan pasti juga di Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu pasti pada tahu karena ini katanya gede banget namanya. Soalnya banyak banget cabangnya. Sampai akhirnya keluarganya itu setelah ibunya pegang kan banyak cabang tuh. Keluarganya itu setiap kumpul keluarga tuh kayak bukan sirik sih, lebih kayak hebat banget lu bisa bikin ini usaha jadi berkembang pesat dan sebagainya. Nah ibunya tuh cuman ngeresponnya tuh kayak semua berkat ilmu yang diajarkan Yangkung, ojo durhaka leh, katanya gitu. Jadi mamanya nih malah enggak, iya dong gue keren, enggak. Dia malah bilang kalau ini tuh ilmu yang diajarin sama Yangkungnya, sama eyangnya.
Jadi ya kita, iya jangan durhaka katanya kayak gitu. Nah setiap kali mereka lagi kumpul keluarga, terus mamanya dihebat-hebatin gitu, dijawab kayak gitu, ya yang lain diem doang. Jadi kayak tiba-tiba suasana itu langsung berubah setiap kali mamanya jawab. Terus Kak Fitri sama Kak Andre tahu kan yang lesung buat numbuk padi. Nah jadi katanya mamanya itu punya lesung tumbuk gitu. Nah itu turunan dari eyangnya. Dan dia punya barang-barang turunan kayak lesung, cermin, itu turunan yang kayak emang gak boleh diapa-apain. Nah terus lesungnya itu dulu ibunya tuh sering banget numbuk-numbuk setiap pagi buta jam 5 gitu sampai jam 6. Pokoknya dari pagi gelap sampai matahari terbit. Dia numbuk-numbuk terus. Jadi bunyi. Buat apa ya? Mungkin kayak kebiasaan gitu loh. Kirain tuh kayak emang kerjanya dia setiap pagi. Mungkin pekerjaannya dia, tapi kan karena ceritanya rada serem gitu ya, apakah itu emang satu tradisi yang harus dilakukan, satu ritual atau kegiatan gitu. Kalau dari yang diceritain sih bisa jadi emang kegiatannya seperti itu. Kegiatannya emang numbuk-numbuk kayaknya harus. Karena dia ngomong gini, sampai di awal sakit pun jadi tuh ibunya sakit. Sekarang ibunya lagi sakit. Sakitnya itu gak masuk akal, gak bisa dijelaskan sakitnya kenapa, karena udah periksa ke dokter-dokter yang gak ada kemajuan, tetap sakit gitu. Bahkan sakitnya tuh lumpuh jadinya sekarang, gak bisa ngapa-ngapain. Nah waktu ibunya sakit, ibunya tuh pernah didatengin kolektor mau ngoleksi si lesung padi itu, karena kan sekarang udah jarang kan. Nah kayak mau dijadiin koleksi gitu. Nah pas ditawar dia malah marah kayak, kamu mau bayar berapa nyawaku? Nah berarti bisa jadi sebenarnya di lesung itu mungkin ada ritualnya mungkin. Cuman nyawa kan. Betul. Ini for your information, ceritanya itu sebenarnya udah lengkap, tapi ngegantung gitu loh. Karena kayak belum bisa dilanjutin aja. Makanya kita nggak tahu tuh sebenarnya lesung itu apa, kayak ritual kah atau apa, kita tuh nggak tahu. Cuman dijelaskan di ceritanya sih emang kayaknya kayak gitu. Soalnya abis sakit, jadi ibunya sakit nggak bisa numbuk lagi kan. Betul. Nah si lesungnya tuh suka bunyi sendiri, tapi tengah malam jadinya bunyinya. Bukan pagi-pagi. Jadi anaknya cerita kalau lesungnya suka denger suara lesung bunyi duk gitu, terus makin lama makin kenceng, terus dengernya di tengah-tengah malam, gak masuk akal. Nah jadi si Maya ini kan ngejelasin tuh, waktu ibunya sehat numbuk lesungnya jam 5 sampai jam 6 pagi. Waktu ibunya sakit, lesung itu jadi menyeramkan katanya, bunyi sendiri. Terus terakhir kejadian itu tadi malam. Jadi abis dia ceritain ke si Kak Zero Point ini, kejadian yang dialami itu tadi malamnya, baru ada bunyi lesung yang ditumbuk. Nah mulanya kenapa ibunya bisa sakit, awalnya tuh ibunya ngeluhnya tuh sakit punggung doang, ya kan, sakit punggung dan batuk-batuk, beberapa kali muntah darah, sampai akhirnya didiagnosanya tuh TB paru. Nah kalau kayak gitu kan emang penyakitnya menggerogoti tubuh kan, jadi dia makin kurus. Di sini pun dia ngomong badan ibu perlahan makin kurus. Nah semenjak itu ibu selalu pakai baju terusan warna hijau. Jadi waktu dia masih bisa ngomong, dia masih bisa bergerak, dia tuh berpesan gitu sama Maya, ibu mau pakai baju warna hijau. Jadi kalau nanti ibunya misalnya sakit atau apa, terus pakaian dia dress hijau ya, pokoknya warna hijau lah, mintanya kayak gitu. Nah si Maya ini sempat bertanya-tanya gitu, kenapa harus warna hijau? Kayak ada yang gak beres, kenapa hijau, kan banyak banget pilihan baju. Nah sampai satu waktu ibunya tuh jatuh di dekat sumur di rumahnya, ya kan. Terus kepalanya tuh terbentur. Nah abis itu kan dibawa dong ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, akhirnya didiagnosa kena stroke iskemik. Jadi dia semacam pembuluh darahnya tuh menyumbat otak gitu loh. Jadi stroke yang lumpuh gitu lah, lumpuh. Nah ibunya itu sebelum lumpuh sempat gak sadarkan diri di rumah sakit itu selama 2 bulan. Karena mungkin tadi ya yang penyumbatan di pembuluh darah otak itu, betul. Pas motoriknya mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan kalau ibunya mau sadar nih, akhirnya diperbolehkan pulang gitu. Karena kayaknya emang dia bergerak sedikit pun itu udah sesuatu yang bagus gitu loh Kak, kayaknya. Iya, makanya dia cuman gerak doang boleh
pulang ya kan. Nah ternyata pulang pun nggak jadi solusi gitu. Justru ibunya semakin drop sampai dokter bilang gini, organ-organ vital ibu sebenarnya udah nggak sanggup lagi untuk mengorganisir tugasnya. Ya kan, jadi metamorfosanya ya kayak ibunya tuh seperti mayat hidup. Dia gambarinnya kayak gitu. Jadi ya emang udah nggak kuat banget tubuhnya tapi tetap hidup ya kan. Nah seiring ibu sakit, jadi bisnisnya pun itu mulai meredup, turun, bahkan banyak cabang-cabang yang udah tutup karena ibunya sakit, gak ada yang ngurusin. Bahkan bapaknya pun dari awal kan gak diceritain tuh kalau bapaknya ngurusin resto atau apa enggak. Bapaknya ini sibuk untuk ngurusin istrinya, ya pasti dong akan sibuk untuk ngurusin istrinya. Jadi usahanya yang emang akan bangkrut ya dibiarkan begitu aja bangkrut. Nah 1 tahun setelah ibunya sakit gak berdaya nih, bapaknya tuh jadi stres berat, bolak-balik ke rumah sakit jiwa jadinya, karena mungkin ya capek juga kali ya kan istrinya gak bisa ngapa-ngapain, diem doang, bahkan katanya melek aja belum tentu. Jadi bener-bener separah itu gitu, kayak sebenarnya tuh udah gak ada, cuman masih dipaksa ada gitu. Nah terus bapaknya tuh jadi bolak-balik terus selama ya banyak deh di sini, pokoknya emang dia terus-terusan bolak-balik, udah dari RSJ balik lagi ke rumah, stres lagi balik lagi. Kalau tingkatnya udah RSJ udah bukan konseling lagi, kayaknya udah parah banget gitu. Nah 1 hari bapak itu beda, jadi pulang dari RSJ bapaknya tuh jauh lebih sehat kelihatannya, kayak lebih happy, ya mungkin kayak normal aja, lebih sehat gitu kan. Terus si Maya ngerasa bapaknya nih udah sembuh, kayak kok bisa langsung sembuh, berbeda gitu kan. Nah malam hari itu yang dia ngerasa bapaknya berbeda, bapaknya tuh masuk ke kamar ibunya, terus kayak megangin kepala ibunya sambil nyanyi Jawa gitu, terus sambil menari dikit, ya nggak tahu ya nari dikit yang dimaksud, mungkin sambil nyanyiin, dinariin gitu kayak sinden gitu mungkin ya. Maya yang ngeliat itu, Maya kan saat itu masih umur 7 ya, pokoknya cukup kecil tapi dia ingat semua kejadian itu. Nah Maya bilang ada romansa pedih di antara mereka, kayak mungkin kayak saling sayang, saling cinta tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kelihatannya tuh kayak miris gitu, sedih ngelihatnya. Nah dari situ Maya kan ya udah mau tidur mungkin ya, masuk kamarnya, tapi dia malah ngelihat bapaknya itu ada di depan rumahnya. Jadi dia lihat dari kaca gitu, jadi dari jendela. Nah terus pas dia lihat bapaknya, dia panggil kan, bapak gitu. Nah bapaknya tuh nengok ngasih senyuman doang, karena kan tadi si Maya bilang bapaknya nih kayak sembuh ya kan. Nah tiba-tiba bapaknya keluar, terus pas nengok bapaknya kasih senyuman yang dia nggak bisa diartiin kan. Tiba-tiba di depan mata Maya bapaknya tuh nusukin kepalanya sendiri ke pagar gitu loh, kayak besi. Terus nah akhirnya pas bapaknya nusukin kan nembus tuh, ya Mayanya teriak, tapi putaran kejadian di kepala dia yang itu tuh nggak bisa hilang, jadi kayak terus-terusan keinget terus gitu, kebayang terus. Nah terus akhirnya pas bapaknya meninggal, kematian bapaknya ini diomongin sama orang-orang, karena kan nggak normal kan. Iya kenapa kok bisa meninggal seperti itu gitu kan. Nah terus pas ngelayat ada satu mbah yang datang, dia sebutnya sih mbah ya, mbah ini bilang Taryadi meninggal karena keinginannya sendiri, dia terlalu mencintai ibumu, kalian hati-hati, mbah belum tahu kenapa perewangan itu sekarang berbalik. Mbahnya ngomong kayak gitu. Perewangan tuh apa sih? Kalau dari yang aku baca ya, perewangan tuh kayak, dari yang aku baca dan dari kata orang-orang yang di sini, perewangan tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh akan dilindungi sebenarnya sama perewangan ini. Jadi kayak dia tuh turun temurun gitu loh kak. Ilmu yang turun temurun. Jadi kan turun temurun. Iya, nah itu tuh kayak seharusnya dia tuh menjaga keluarga kita. Apa yang kita mau tuh diberi. Kayak kita tuh nggak akan kekurangan. Kita baru minta ini langsung dikasih, itu langsung dikasih. Nah sebenarnya itu harusnya nggak berbalik, nggak jahat yang makan diri kita nyawa, sendiri. Iya. Nah makanya mbah ini bilang, mbah belum tahu kenapa perewangan itu berbalik. Nah mungkin juga yang itu yang lesung padi, mungkin sejak ibunya sakit terus ibunya nggak pernah lagi, jadi ngaruh atau gimana ya kita juga karena perewangannya nggak, karena si
lubuknya itu nggak dipakai lagi iya, kali. mungkin. Nah, jadi kayak nggak tahu kenapa bisa balik lagi gitu loh. Nah, Taryadi itu tadi kan dia sebut Taryadi. Taryadi itu adalah nama bapak. Jadi bapaknya ya nggak tahu, bapaknya katanya karena mencintai, ya agak nggak masuk akal aja. Kenapa harus ketika dia mencintai istrinya, kenapa harus meninggal gitu kan? Nggak ngerti kan? Nah, si anaknya ini sama kayak yang kita rasain, kayak sama nggak ngertinya kenapa harus menyumbangkan diri untuk orang yang dicintai. Terus Maya ini kan waktu masih kecil jadi hidupnya berat banget dong, harus menghadapi Betul. kenyataan yang mama papanya seperti ini, keluarganya seperti ini. Dia seakan ditinggalin sendiri sama keluarga besarnya karena nggak ada yang mau bantu. Keluarga besarnya tuh nggak ada yang mau bantu. Jadi si Maya ini ngerasa sendirian banget, nggak ada keluarga yang mau bantu. Dia tuh ngerasa dia cuma sama adiknya doang nih, sama adik ini punya satu adik kan. Nah, kuburan bapaknya belum juga kering itu masih basah. Dia tuh ngelihat di kaca kalau ada bapaknya, badannya hancur, terus dikelilingin sama burung gagak gitu. Kayak dipatok-patok burung gagak. Dimakan ya. Iya. Nah, terus dia tuh teriak, tapi ternyata dia baru ingat kalau itu tuh mimpi. Nah, tapi mimpi itu rasanya tuh begitu nyata karena bener-bener dia capek gitu habis mimpi itu. Kan kita pernah dong mimpi terus kayak ngerasa capek aja badannya kan. Nah, terus pas dia sadar, dia ngerasa di bantalnya tuh kayak ada bercak darah, bukan ngerasa, dia ngelihat ada bercak darah. Terus pas diangkat bantalnya ternyata ada burung gagak 3 mati tanpa kepala, matinya di bawah bantal dia. Nah, terus dia mual gitu kan, dia ke kamar mandi, dia ngaca, bersihin dirinya ngaca, tapi dia ngelihat di pantulan cermin ada muka dia, terus di sekitar mulut dia tuh ada darah. Nah, tapi dia coba nyadarin diri dia lagi, akhirnya nggak ada. Jadi kayak halusinasi yang gak masuk akal gitu loh. Karena cerita-cerita sebelumnya pun dia merasa kalau ini cerita tuh gak masuk akal banget. Dia udah berusaha berpikir pakai logika, tapi terus-terusan kejadian yang datang di hidup dia tuh melawan logikanya dia gitu loh. Kayak bapaknya yang kemarin meninggal ya karena menusukkan diri. Dia tuh udah berpikir kalau ini tuh kayaknya karena bapak sakit jiwa gitu kan. Tapi gak bisa, karena besoknya tiba-tiba ada mimpi ini. Terus mimpinya terus berulang sama. Terus dia ke kamar ibunya ya kan. Setelah itu dia ke kamar ibunya, dia ngelihat ada cermin besar. Terus di cermin besar itu dia ngelihat ibunya ngeliatin dia. Jadi di cermin ada pantulan ibunya ngeliatin dia. Padahal ibunya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pas dilihat ibunya ya lagi tiduran. Nah, ternyata cermin ini yang diceritain sama dia itu juga sering menampakkan hal-hal aneh. Kayak dia ngelihat waktu lagi nyuapin ibunya, dia ngelihat ada kayak sosok besar, terus payudaranya tuh sampai bawah gitu, warnanya hijau. Iya bener, kayak buto hijau gitu loh, buto hijau yang gede banget. Dia ini apa namanya, kayak lagi gimana sih di atap gitu loh, lagi terbang, bukan terbang apa ya, nempel di atap. Terus jadi lendir, dia kan berlendir tuh, hijau berlendir, hijaunya tuh kehitam-hitaman, bener-bener kayak buto hijau. Terus lendirnya itu jatuh ke mulut ibunya. Dia pas lagi suapin jatuh ke mulut ibunya. Nah, di kaca itu dia ngelihat kalau ibunya tuh udah sesak nafas. Tapi pada kenyataannya enggak. Jadi dia cuma bisa lihat di situ. Di kaca. Iya, terus dia bisa lihat bapaknya di situ. Jadi di kaca itu aneh-aneh yang dia lihat, menyeramkan. Sampai satu hari dia tuh udah bingung banget harus kayak gimana, nggak ada yang memberi jawaban kenapa ini terjadi di hidup dia. Akhirnya satu kerabatnya mau datang. Itu kerabatnya kayaknya dari bapaknya gitu loh. Soalnya kan ibunya anak sulung. Tapi dia manggil si Pak D ini namanya Pak D. Ya emang manggilnya Pak D. Jadi adik ibunya kan nggak mau ngelanjutin usahanya. Nah, ternyata tuh yang di logika dia kalau itu ada ibunya harusnya manggilnya Pak Le. Pak Le gitu kan. Nah, ini dipanggil Pak D. Berarti ini kakak dari ibunya. Iya, kayaknya kakak ipar gitu loh, iparan, saudara tiri katanya sih, bisa saudara tiri, bisa ipar. Nah, dia menjelaskan kalau dia nggak jelasin secara signifikan, cuman dia bilang yang sabar ya gitu kan, kamu berdoa aja karena ini sebenarnya cermin. Dia jelaskan cermin ini juga bukan cermin yang biasa. Ada sesuatu di cermin tapi nggak dijelasin. Jadi sama Pak Adenya buru-buru ditutup pakai kain kan. Ada sesuatu yang janggal di cermin ini gitu kan. Terus dikasih tahu kalau ibumu pakai susu gitu. Iya. Nah, akhirnya udah cerita dari situ, pulang dari rumahnya Maya, Pak Adenya kecelakaan.
Tapi yang ngelihat adanya kecelakaan itu bunuh diri kecelakaannya. Jadi dia berhenti. Jadi kan palang kereta. Kan dia berhenti terus dia turun. Nabrakin diri. Tapi nabrakin diri juga nggak lari, jalan. Sambil jalan ditabrak kereta. Nah sejak kejadian itu Maya bingung banget kayak, loh kok bisa kayak gini? Padahal tadinya tuh padanya nggak ada indikasi akan bunuh diri gitu lah, melakukan hal itu. Nah terus Maya jadi dijauhin aja sama keluarganya. Makin dijauhin karena udah ngebunuh orang gitu kan. Karena dikira Pade tuh gara-gara si Maya ini. Terus Maya tuh terngiang-ngiang dengan omongan yang kaca ini ada sesuatu gitu kan. Jadi terus-terusan ditutup cerminnya. Sampai satu hari adiknya tuh kalau nggak salah malamnya apa besoknya gitu, adiknya tuh main lari-lari. Lari-lari di atas ditanya, "Dek, kamu main sama siapa?" "Main sama ibu," katanya. Nah pas dilihat di depan kacanya itu adiknya tuh lagi main sama ibu. Jadi kacanya dibuka. Nah tapi dia nggak ngelihat ada ibunya, dia malah ngelihat ada Padenya di situ dengan muka yang udah setengah hancur dan badannya setengah hancur. Nah singkat cerita setelah itu kejadian makin aneh, dia juga makin capek. Sampai Pak RT pernah datang ke rumahnya terus ngomong kalau menegur gitu loh, kayak mama kamu tuh suka jalan-jalan di depan pakai baju minim terus godain laki-laki. Nah dia marah dong, nggak mungkin banget orang mamanya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun. Iya apalagi keluar buat godain orang kan. Terus Pak RT-nya diajak ke dalam, dikasih lihat kondisi mamanya. Pak RT-nya juga kaget. Ternyata kondisinya kayak gini. Tapi banyak pengaduan ke Pak RT yang ngeliat mamanya ini jalan-jalan emang ngegodain cowok gitu. Sorry tadi aku nemu nih namanya. Padenya tuh Pak Deroni. Nah Pak Deroni lah yang ngebantu, bukan ngebantu sih, ngasih spill-spillan gitu, kayak ngomong juga kalau ada yang nurunin ilmunya. Jadi Eyangnya nurunin ilmu. Terus yang susuk juga dibocorin waktu dia teleponan tuh sama keluarganya kan bilang, "Jangan salahin Eyang ya, itu ibu kamu yang emang serakah," ngomong gitu. "Ibu kamu juga pakai susuk," gitu. Jadi dia tahu di situ kalau ibunya pakai susuk. Nah, terus dia kan disuruh berdoa aja. Ya udah dia berdoa aja, dia berharap kalau semoga ya hidup dia lebih baik lah, dia berharapnya. Bahkan dia sampai semiris itu, mirisnya tuh karena dia berdoa supaya lesung yang tadi nggak menyeramkan lagi, nggak bunyi lagi. Terus dia berharap di kaca itu udah nggak ada bayangan-bayangan. Iya, bayangan-bayangan yang menyeramkan. Dia berdoanya sampai kayak gitu. Dia bilang semoga semua baik-baik aja karena dia takut banget. Dia ngerasa hidup dia dan adiknya tuh dikejar-kejar sama sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Dia ngerasa dia tuh tertekan banget diginiin gitu. Nah, terus singkat ceritanya sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu ya. Karena dia merasa sendiri, dia cuma bisa nangis. Akhirnya dia cerita ke si Kak Jeropoin. Nah di bawah cerita ini Kak Jeropoin bilang ini treat sementara selesai, narasumber ini menjalani kehidupan yang amat berat ya kan, terus cuman minta didoain. Terus nanti kalau ada update lanjutan dari narasumber dia akan share lagi di treat ini. Tapi masalahnya sampai sekarang ternyata yang tadi aku bilang di awal ya, nggak ada lanjutannya karena ternyata mayanya nggak bisa dihubungi sampai saat ini. Tapi sorry ya, ini tuh cerita nyata? Iya, dari kisah nyata sih. Dari cerita ini kisah nyata. Kisah nyatanya berdasarkan Maya. si Jeropoin kayak gitu. Maya cerita. Terus juga sebenarnya dia cerita tuh berantakan bahasanya ya. Emang bahasa kita cerita curhat aja gitu kan. Dia kirim DM gitu kayaknya. Dia bilang kalau rumah dia serem gitu. Terus dia kenal kata-kata perewangan. Tapi emang Tadi gue juga sempat nyari gitu, perewangan itu apa sih? Perewangan itu adalah roh halus menempati tubuh manusia yang melalui sebuah ritual mistis yang dilakukan oleh seorang dukun. Ya mungkin karena ibunya pakai susu gitu ya. Ibunya datang ke dukun. Terus buat usahanya penglaris, supaya usahanya maju atau apa kayak gitu. Nah begitu pasti kan ada jangka waktunya kalau kita perjanjian sama setan. Iya perjanjian. Kan kayak gitu. Nah mungkin waktunya udah habis gitu. Cuman emang gimana ya? Emang Jawa sendiri tuh penuh dengan kental sama hal-hal mistis gitu. Betul. Kayak mereka ada kejawen, terus udah gitu. Kayak kita kemarin yang pas ke Jogja kita ngelewatin yang pohon beringin. Iya. Beringin kembar. Yang tutup mata kan. Terus udah gitu ada yang banyak ritualnya kalau satu suruh dia ke pantai atau apa kayak gitu-gitu kan.
Nah kalau misalnya ibunya pakai baju hijau, ada sangkut pautnya sama Nyi Roro Kidul nggak? Iya mungkin Kayak ya, gitu. soalnya yang aku sering dengar pun kayak gitu kan, kayak orang-orang yang Orang hijau tuh identik Iya, sama dengan si Nyi Roro Nyi Kidul, Roro Kidul, Ratu kayak gitu. Pantai Selatan. betul. Tapi itu juga, tapi Nyi Roro Kidul juga merupakan satu personal yang unik nih kayak gitu. Iya. Dan kayak kita tahu bahwa karena kita tinggal di Pulau Jawa gitu ya, banyak tradisi-tradisi yang ada sangkut pautnya sama Nyi Roro Nyi Roro Kidul kayak Kidul. gitu. Bahkan ada beberapa contohnya, misalnya kayak ada beberapa hotel gitu ya Iya. kan, ada beberapa hotel di sekitaran pantai selatan tuh ada kamar, kamar khusus. khusus. Ya, betul. banyak juga orang-orang yang melakukan persembahan ya kan, Iya. kayak kasih gitu. makanan tuh ke pantai selatan Iya. ya kan. Sosoknya tuh kalau gue pribadi kayak belum jelas gitu. Kebayang. Apakah jahat, apakah Apakah baik baik, gitu ya, Betul. karena dia memberikan pesugihan juga, tapi dia juga Ada cerita dia menolong orang menolong juga. orang juga gitu, dipercaya sebagai satu entitas yang baik dan menjadi satu entitas yang jahat kan kita Jahat. nggak tahu gitu. Iya. Telusurin lah. Gimana kalau kita telusurin Nyi Roro Kidul? Boleh. Boleh, karena bisa jadi kan ini ada sangkutannya bisa juga jadi, ya kayak dengan gitu. yang ijo-ijo gitu. Kalau misalnya cerita ini bener apa enggak, gua percaya bahwa cerita ini benar adanya gitu. Kalau misalnya memang ada sosok si perewangan kayak gitu, ada sosok makhluk halus yang mengikuti pada saat lu pakai susuk atau lu melakukan ritual-ritual mistis untuk kepentingan diri lu sendiri, itu pasti ada gitu. Ini sih kayaknya kalau yang diceritain tuh memang turunan. Iya. Memang sebenarnya yang punya ilmu awalnya eyangnya. Cuma Iya, mungkin turunan diturunin pasti ke yang mamanya Maya, terus mamanya Maya juga jadi pakai susuk, tapi Iya. double gitu kayaknya deh. Tapi mungkin mamanya Maya ini juga dia mau ke dukunnya, kita bisa sebut ya kan, yang dia bisa juga buat melindungi usahanya. Ya kan, biar dia dijauhin sama, kan kadang ada kompetitor-kompetitor yang jahat kan, Iya. di usaha apalagi kuliner kayak gitu kan. Banyak, bahkan di tahun 2024 ini gitu ya, kita kan di daerah Bekasi gitu ya. Lo misalnya kalau cari Bekasi juga, misalnya mau cari dukun pasti ada aja sebenarnya. Iya, Pasti sebenarnya ada kalau di mana niat. aja. Ada gitu, ada dukun Romdoni ya kan. Nah, ini tuh ceritanya dari Zero Point gitu ya. Dari Maya. Dari Maya, dari dia Maya. menceritakan cerita ke ke Zero Point. Ceritanya ke Zero Point. Iya. Nah, kalau misalnya dari Maya tuh ceritanya mungkin gue percaya gitu ya, karena memang beberapa gue punya temen juga yang mereka Jawa Tulen gitu ya, dan dari mungkin dari kalangan ningratnya segala macam, emang mereka kental banget sama budayanya. Cuman cara penyampaian yang disampaikan sama Zero Point tuh menurut gue adalah sesuatu yang terlalu didramatisir Oke. kayak gitu. Terus Maya ini tuh kalau misalnya dia cerita di umur 7 tahun gitu ya, anak 7 tahun tuh ekspresif dan impulsif banget gitu. Gue kalau jadi dia umur 7 tahun gitu ya, gue ngelihat si setan ada dalam rumah gue teriak depan rumah, gue lari Iya, gitu. gue kabur kayak gitu. Bukan mencoba mencerna apa yang terjadi. Betul, Terus mencari tahu kenapa dia harus sampai mencari tahu di umur 7 tahun. Sedangkan kalau di umur 7 tahun itu kan saatnya kita lagi bermain ya kan. Kalau gue ngeliat kejadian itu, misalkan bapak gue ya kan mentokin kepalanya ke pagar sampai tembus, gue udah kabur duluan kali. Nomor satu, gue minta bantuan ke saudara-saudara gue, bener nggak? Ya kan? Tapi menariknya adalah banyak juga pertanyaan yang pernah gue punya gitu ya, kayak masalah yang tadi kita bahas gitu kan, ibunya pakai baju hijau yang identik dengan sosok si Nyi Roro Kidul. Terus kenapa orang Jawa, gue tuh pernah denger dari salah satu TikToker gitu ya, pantai selatan, terus pohon beringin, istana keraton sama Gunung Merapi itu dalam satu garis lurus. Oke. Nah, itu tuh kayak mereka tuh benar-benar punya ikatan yang kental banget gitu sama pantai selatan dan sosok-sosok yang ada di sana gitu. Si Nyi Roro Kidul dan lain-lain gitu kan. Terus kayak beberapa kali juga gue kayak nonton YouTube gitu, ada kayak pesugihan sama si Nyi Roro Kidul. Terus ada beberapa hotel ya yang gue kenal, hotel lama tapi cukup gede lah gitu. Itu emang ada kamar yang dikhususkan gitu karena terus mantan presiden kita Pak Soekarno juga punya hubungan yang cukup dekat sama Nyi Roro Kidul gitu. Membuat penasaran sih itu menurut gue. Dan katanya Monas itu kan kalau kita lihat itu kan lambangnya api ya. Coba dicari tahu. Tusuk konde? Bukan. Oh. Monas itu ternyata itu si Nyi Roro Kidul itu lagi kayak duduk begitu loh.
Bukan dong. duduk. Dia nggak Bukan. ngerokok. Dia duduk kayak gitu loh, kayak duduk gimana sih? Duduk kayak cewek gitulah. Oh. Coba deh kita cari tahu deh. Iya, nanti boleh ya Ah, kita cari tahu ya. Cari nanti tolong editor dicari Cari tahu, ya di searching ya. si Monas Monas itu. kayak orang duduk. Iya, Nyi Roro Kidul tuh duduk. Jadi di istana apa sih? Di sana kan ada istana presiden ya dulu kan. Nah itu jadi di ruangannya Soekarno itu dia ngeliat ke Monas itu tuh bukan tugu api tapi si Nyi Roro Kidul. Oh. Apinya itu. Iya berbentuk, betul. Apinya itu berbentuk. Jadi kalau karena orang gini kayak ada pantat iya gitu. gitu, dia tuh kayak lagi duduk. Coba deh cari Bisa. tahu. Nanti editor coba kita itu. cocok lagi ya, kita Betul. cocokin ya. Tapi kalau menurut aku ya, pendapat aku tentang yang diceritain Maya ke Zero Point ini sebenarnya betul. Kalau aku percaya 100% lah. 99% lah. Kenapa? Soalnya dari cerita-cerita yang aku pernah dengar tuh hampir memang ceritanya tuh sedikit agak drama, tapi ternyata itu yang mereka hadapi. Lo pacarnya Zero Point. Enggak dong, aku aja nggak kenal nih. Ya kalau aku sih percaya ya. Terus juga kalau soal yang baju hijau, nah kayaknya ini kita semua diskusinya sama nih. Kalau baju hijau tuh emang identik kan dengan Ratu Pantai Selatan kan. Dan juga ternyata tuh Ratu Roro Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu beda. Iya. Iya, Gimana? Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul itu beda. Beda. Ratu Oh. Kidul itu adalah dia kayak apa sih ratunya gitu orang bangsawan lah. Iya. Nah ini seru kan. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja. Iya tapi maksudnya kayak Apa? memang menarik ya, kayak menarik banget menurut gua. Apakah maksudnya gini, pesugihan ini kan bukan sesuatu hal yang Apa? Tabu. pasti gitu Pasti, ya. Maksudnya bukan sesuatu hal yang bisa diterima logis dengan gampang gitu. Oke. Pada saat orang menghadapi satu kesulitan keuangan gitu, dia sampai berpikiran untuk pesugihan tuh buat apa gitu. Biar kaya lah. Instan. Iya, tapi maksudnya kayak instan. Gimana gitu? Lu kepikiran buat pesugihan? Ya kalau misalkan Ya. gue udah mentok gak punya duit Iya ya gue sih. kepikiran, bener Iya. gak? Tapi kalau kita terpojokan nih di posisi yang benar-benar butuh Butuh yang duit. instan, bisa jadi kita kepikiran Pak. Cuma Pay mungkin, letter. iya. Tapi kan Tapi kan itu tetap harus bayar. Iya, ini kan milih yang udah win-win solution. Apalagi biasanya tuh pesugihan itu kan nggak langsung bilang nanti lu tumbalin Iya. diri lu, kan nggak langsung gitu kan. Karena orang berpikir gini, setelah gue misalkan ya, gue udah kaya, gue udah mau berhenti tuh di pesugihan itu. Tapi kan nyatanya nggak bisa. Lu bakal berlanjut terus Iya. sampai ke anak cucu lo. Nah, Karena itulah. nggak ada Kata. nggak ada untungnya kalau Nggak ada. kerja sama setan. Betul. Ya udah, ini kita tahan dulu pembahasannya. Kita bahas di next episode. Kita bahas soal pesugihan dan tadi Nyi Roro Kidul. Kita cari tahu siapa Nyi Roro Oke. Kidul. Iya. Apakah dia punya cucu bernama Rehan? Ya udah. Oke, terima kasih Kak Fitri, Kak Andre udah dengerin dan udah ngomongin nih ya kan tentang si perewangan ini, tentang cerita ini dan spill soal Gue pesugihan tetap lah ya. bilang Zero Point terlalu mendramatisir. Oke. Kita bohong. Oke. Nanti kita tunggu aja lah kelanjutan dari cerita ini ya. Ntar gue Oke. dicari Zero Point. Enggak dong. Terima kasih kakak-kakak semua. Oke.